kemampuan kita yang sudah kita gali, ya itulah yang harus kita fokuskan lagi tanpa kita mikir lawan kita dari mana, kekuatannya sudah menang di mana, pokoknya kita kembali ke diri aja, fokus ke diri sendiri, itu aja. Luar biasa. Berapa medali sudah dapat? Dihitung dari yang mana tuh? Dihitung dari awal aja nggak apa-apa. Dihitung dari yang pingsan nggak? Ya, yang pingsan kan udah gugur secara teknis. Itu hampir itu. Hampir. Iya. Hampir. Tinggal satu lawan lagi sebenarnya. Yang pas tung itu sebenarnya sudah perunggu itu sebenarnya. Tapi ya namanya belum rezeki. Lucu. Halo Pak Hari, jumpa lagi di podcast TVRI Kalimantan Tengah. Siapa sekarang narasumbernya? Nah, sekarang narasumbernya dari atlet Kalimantan Tengah. Namanya Mbak Wulan Retno. Wahyu Retno Wulandari. Wahyu Retno Wulandari ternyata. Jauh-jauh ke sini dari Solo menyempatkan bisa podcast di TVRI Kalimantan Tengah. Gimana suasana kantornya? Asik ya? Alhamdulillah menyenangkan. Ya, ini sekarang kita berada di Museum TVRI Kalimantan Tengah, Mbak. Inilah alat-alat yang kita pakai ketika kita produksi sebelum ya lebih canggih lah peralatannya ya. Ya, ini tempat podcastnya asik buat kita sekarang. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, capek nggak perjalanan ke sini dari Solo? Capek banget sebenarnya ya, soalnya habis pulang dari Hangzhou 1 hari aja, istirahat di Solo, langsung terbang lagi ke sini. Waduh, memang luar biasa. Selain sibuk, berolahraga, tapi juga padat ternyata schedule-nya buat berapa hal ya, atlet juga manusia. Mbak, ini kan kita ngomongin nih, karena Mbak kebetulan atlet ya, pastinya pengalamannya banyak. Terlebih saya dengar Mbak Wulan jadi atlet itu kurang lebih sudah 10 tahun lebih. Ya, dari 2012. Sebelum panahan di catur. Dan yang paling menarik. Beritanya paling menarik. Dan yang paling menarik, diceritain boleh nggak? Diceritain. Boleh. Diceritain. Waktu itu kan ceritanya lagi tanding nih. Lagi tanding. Aku udah sering cerita juga ke ketua juga. Kalau aku tuh sebenarnya nggak kuat mikir. Gitu ya. Tapi pas waktu itu benar-benar dipaksa. Pas penglihatan udah mulai kayak berputar-putar. Udah aku bilang ini paling 1 set ini selesai. Syukur alhamdulillah. Selesai permainan ternyata bukan selesai permainan tapi selesai orangnya. Selesai orangnya ternyata. Jadi Mbak Wulan ini pingsan di tengah-tengah pertandingan catur gitu ya. Nggak bisa lanjut lagi ke babak berikutnya. Gitu. Akhirnya memantapkan diri bermanuver ke cabang olahraga panah. Bener ya? Oke. Mbak, tiba-tiba di panah itu emang sudah mempersiapkan diri pengen jadi atlet panah atau sebenarnya coba-coba atau keterusan atau gimana? Coba-coba sih enggak ya, cuman karena basicnya pengenan banget gitu. Pas lihat di TV atau di mana gitu orang memanah itu kok kayaknya seru ya. Lagian juga kan memanah ini salah satu olahraga yang disunahkan Rasulullah juga. Okay. Nah, aku mulai berminat. Nah, pas ada tawaran juga di situ katanya ada alat yang bisa dipakai buat kamu latihan, kata ketua waktu itu. Aku pakai dan alhamdulillah kita berangkat ke Bandung waktu itu Peparnas. Aku bisa nyumbangin 1 medali perunggu buat Kaltam. Apa momok yang kayaknya jadi beban nih Mbak ketika masuk, ya pastinya sebelum kenal olahraga, akhirnya masuk dunia olahraga, akhirnya keterusan sampai sekarang, apa lancar-lancar saja kah? Kalau lancar sih mungkin yang lihat aja yang lancar. Yang kelihatan yang kelihatan. Yang nggak kelihatannya itu benar-benar inilah perjuangan, inilah yang namanya pengorbanan gitu. Pokoknya kalau misalnya teman-teman dari sesama atlet pasti paham banget. Tapi kalau yang cuman nonton, cuman lihat, mereka pasti lihat hasilnya doang. Apa yang membedakan olahraga panah dengan cabang olahraga lain? Supaya bisa berprestasi kayak Mbak Wulan. Yang jelas itu kita kalau misalnya mau berprestasi, semua punya peluang ya untuk berprestasi. Yang jelas itu niatnya dulu.
niatnya, basicnya ada di mana, di olahraga apa, itu yang mesti harus digali. Kalau misalnya kita cocoknya di panahan, kayak aku basicnya emang di panahan, tapi waktu itu kebagian catur. Sebagian Kan, catur. kan beda banget tuh sama yang kita inginin gitu. Jadi gak bakalan bisa berjalan sesuai. Nah, kalau misalnya mau ikut di olahraga ini, kita harus masuk ke yang mana yang paling kita minati, itu aja. Sehingga ada motivasi, Mhm. sehingga ketika kalau gagal mau coba lagi, Nah, bisa coba lagi, tapi kalau misalnya kita udah pas di sini ya, di sini gagal, jangan diberhentiin yang ini tadi, jangan stop. kita nggak tahu kapan Kita ini nggak berhasil tahu apa kapan, enggaknya. iya. Itu tadi kita tekadnya lagi dibuletin. Jadi kita harus tahu juga kurangnya di mana, kita selama latihan itu seperti apa. Kalau misalnya merasa kurang di sini, ya kita cari sendiri apa kekurangan itu, kita bisa tambahin sendiri. Kalau misalnya memang kurang yang dari yang udah disiapin gitu. Ya di cabang olahraga panahan itu Mbak, ketika berkompetisi, selain memang kita menyiapkan diri sebaik mungkin, apakah seperti cabang olahraga lain bisa saling mengintervensi atau bagaimana ketika bertanding sesama atlet? Paling cuma kasih support aja ya, Support, sama-sama kasih support di belakang misalnya, atau sebelum bertanding kita ngingetin, misalnya kayak cabur panahan nih, nyupport teman dari cabur lain, Gitu ya? bisa ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sama-sama di panahan, ya paling nggak di belakang kita saat bertanding, kata pelatihku sendiri, saat kita mau bertanding itu emosi pasti bakalan kadang nggak terkendali gitu. Jadi kalau bisa waktu kita mau bertanding, candaan dikurangin biar nggak ini, soalnya kan kadang ada yang bawaannya stres apa segala macam kayak gitu. Berarti sebenarnya pressure paling besar itu bukan pada lawan tanding, tapi pada diri sendiri. Iya. Apakah kita bisa lebih tenang, percaya diri, bahkan ya nggak teledor lah dan teliti terhadap teknik-teknik yang kita gunakan. Ada perbedaan nggak Mbak ketika tanding di level lokal hingga akhirnya Mbak juga sudah di cabang internasional, bahkan saat ini saya lihat tidak cuma di cabang olahraga paralimpik, tapi juga di reguler. Ada nggak bedanya atau gimana? Ya pasti beda ya. Kalau misalnya kita untuk tingkat nasional, mungkin kita udah saling kenal nih satu sama lain. Mungkin kita bisa menganggap bahwa ini pertandingan yang kayak seperti latihan, karena kita udah kenal semua. Nah, di saat kita masuk ke pertandingan yang seperti tingkat ASEAN kemarin, kita udah ketemu dari negara-negara lain, dan di situ kita kadang nih bisa mikir, ini mereka ini pasti hebat nih, ini pasti ini. Tapi kembali lagi kata pelatih, kita jangan melihat siapa lawan kita, tapi kita lihat diri kita aja dulu sendiri. Kemampuan kita yang sudah kita gali, ya itulah yang harus kita fokuskan lagi, tanpa kita mikir lawan kita dari mana, kekuatannya sudah menang di mana. Pokoknya kita kembali ke diri aja, fokus ke diri sendiri, itu aja. Luar biasa. Berapa medali sudah dapat? Dihitung dari yang mana tuh? Dihitung dari awal aja nggak apa-apa. Dihitung dari yang pingsan nggak? yang pingsan kan udah gugur secara teknis. Itu hampir itu. Iya. Hampir. Tinggal satu lawan lagi sebenarnya. Yang pas tung itu sebenarnya sudah perunggu itu sebenarnya. Tapi ya namanya belum rezeki. Bisa jadi kalau tidak pingsan sebenarnya nggak akan pindah ke panah ya, di catur tetap. Iya nggak sih? Bisa jadi ketika main catur itu nggak pingsan ya, mungkin tetap di catur kali ya, nggak ke panah ya. Kalau waktu itu dapat medali ya mungkin kita bisa lebih semangat digenjot, lagi. Ya, sebenarnya jangan pindah-pindah itu tadi kan. Ya seperti yang aku bilang, kalau kita berasa ini cocok buat kita, yang memang basic kita ya, kalau misalnya gagal di hari ini jangan stop di sini gitu. Tetap harus latihan lebih giat lagi. Jadi berapa ini medali? Ya? Kalau di Bandung kan satu perunggu. Satu ya. Terus yang waktu di Papua 1 emas 2 perunggu. Borong 3. Terus yang di kemarin di ASEAN Para Games Solo 1 emas 1 perunggu. 2. Terakhir di borong semua loh. ASEAN Para Games Hangzhou kemarin dapat 1 perunggu yang di double. Itu udah level internasional ya, yang terbaik dari yang terbaik sudah ya. Yang berikutnya akan bertanding di mana? Kita persiapan mau cari tiket di Thailand di tanggal 14 ini kita berangkat. Itu sudah pasti siap berangkat ya? Insya Allah kita udah siapin dari jauh-jauh hari kemarin. Udah samakah tendensi latihannya ketika berlatih di tingkat nasional dan internasional? Sama. Mau nasional mau internasional, kita selalu menyamakan, jangan dibeda-bedain gitu. Cuman ya itu tadi, niatnya lagi lebih dikencengin, doanya juga harus lebih dikuatin lagi. Ada bebankah jadi atlet ketika harus menyandang seorang ibu rumah tangga kalau pribadi, di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau pribadi ya pasti bebannya, karena kita pisah anak, pisah keluarga ya. Tapi
Sebuah aku sih mikirnya kembali yang aku lakuin hari ini itu semua demi anak dan keluarga aku gitu. Jadi apapun sakitnya yang saat ini mudah-mudahan kedepannya bisa bikin kita happy, bisa Berarti kita syukuri saya gitu. simpulin, jadi atlet itu sangat menjanjikan, Sangat sebenarnya. sangat. Mm. Ketika Ketika kita berprestasi. ketika kita berprestasi, berarti apakah berprestasi ini hanya pada orang-orang pilihan atau semua orang punya kesempatan untuk itu? Sebenarnya semua orang punya kesempatan ya, apalagi yang diambil untuk nasional. Biasanya sih cuman ada seleksi-seleksi dari daerah masing-masing. Nah, kalau sudah bertanding di tingkat nasional, dia bisa merebut medali emas. Nah, insya Allah dia bakalan dipanggil kayak aku juga ke pelatnas gitu. Peluang-peluang lain terbuka. Peluang lain terbuka gitu. Di cabang panahan itu, bukankah salah satu cabang olahraga yang ya nggak tahu ya katanya mahal? Apakah itu menjadi sebuah hambatan untuk Mbak Wulan ya? Kalau mahal sih beneran ya mahal. Bener mahal. Alatnya memang lumayan mahal lah kayak gitu Lumayan ya. mahal. Gambarannya mahal seberapa? Untuk yang standarnya aja sekitar 65 juta, 40 65 sampai juta. 65 Itu juta. untuk peralatan memanah Mm, standar. ya, yang Belum standarnya. belum lengkap kelengkapan ekstra yang lain Iya, ya. belum pokoknya yang itu cuma untuk busur sama ini satu set itu ya. Mm-mm. Kan nanti ada tripod lagi, ada pokoknya banyak deh yang namanya panahan ini sekecil-kecilnya tuh semua ada harga-harganya gitu. Oke, Mbak Wulan masuk jadi atlet sudah se-prepare itu atau harus didukung atau bagaimana sebelumnya? Kalau boleh jujur ya untuk peralatan sampai saat ini aku belum punya alat pribadi sendiri. Begitu? Mhm. Walaupun sudah mencapai Iya. beragam macam medali. Ya, kemarin gini ceritanya kan kita di panahan ini waktu masuk juga kantor NPC sendiri meminjamkan alat untuk kita pakai dan mereka pun pas saya dapat medali, tapi yang namanya kemarin nggak ada bonus dari sini dari Kalimantan Tengah. Aku niatnya pengen beli sendiri kan, tapi kata pelatihku walaupun ada nanti bonusnya kamu utamakan dulu keperluan yang sudah Ya. jadi impian kamu katanya, karena peralatan itu tanggung jawab kami kata mereka gitu. Dan aku sangat bersyukur, berterima kasih kepada mereka yang sudah melatih di sini. Itu nggak ada tuntutan kita harus punya alat sendiri gitu. Apa yang selain alat tadi yang sangat berarti buat Mbak Wulan sampai di titik ini, ya kategori buat saya berhasil ya berhasil di dunia olahraga yang membuat Mbak Wulan tetap bisa keep fight, coba terus, usaha terus, biar kita teman-teman semua di sini tahu, Pak Hari tahu seorang sosok atlet itu apa yang harus dihadapi dan dijalani. Yang jelas itu ya apapun kata orang, karena apalagi kalau seorang ibu rumah tangga yang meninggalkan keluarga gitu, pasti banyak dengar sesuatu yang nggak mengenakan. Ada yang bilang kita cuma mikirin diri sendiri apa segala macam, itu dibuang aja jauh-jauh. Tetap fokuskan dengan niat tulus kita tadi untuk keluarga, untuk kemajuan diri kita nanti, untuk anak-anak juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah dipilih, kayak aku pribadi, aku udah merasa aku udah dipilih dari sekian banyak orang-orang yang terbaik. Aku yang Atlet-atlet terbaik. terpilih, iya atlet-atlet yang terbaik. Aku sudah dipilih, aku pasti akan merasa sangat bertanggung jawab dengan negara aku karena dia sudah memilih aku gitu. Jadi salah satu perwakilan Indonesia untuk ikut di tim Indonesia itu. Dan Mbak buktikan dengan pencapaian-pencapaian, Iya. medali-medali tersebut. Dan mau sampai kapan, Mbak? Terus berjuang Terus untuk sampai titik darah penghabisan. titik darah habis. Nggak mungkin dong ya, nanti pingsan lagi. Janganlah. Jangan ya. Ya, dan itu kan benar-benar kata-kata yang ini ya. Iya. Kata orang berusahalah sampai Sampai kita memang batas. nggak mampu gitu. Iya, sampai sampai- kita nggak mampu lagi. Baik. Nah, di perjalanan itu, jika kesempatan, ini kita ngomong peluang. Pertama peluang bagi masyarakat yang pengen juga berkontribusi buat negara, pengen juga jadi atlet gitu kan. Tapi ada yang bilang, ya seperti kalau saya ketemu Mbak Wulan, Mbak bilang banyak hal bisa menjanjikan ketika jadi atlet. Iya. Tapi banyak juga yang bilang tidak menjanjikan jadi atlet, sehingga beralih ke beragam profesi lain. Iya benar. Apa yang harus tetap dijaga agar ya itu tadi, ketika kita komitmen jadi atlet panahan ya sudah biaya, menurut saya ya biaya mahal, peralatan mahal gitu kan.
ketika pengen berkarir pun harus sampai luar kota, Iya. ya kan? Untuk mencapai tingkat tertentu agar nilainya kita sendiri bisa mengungguli daripada atlet-atlet lain. Apa yang dia harus lakukan, Mbak? Konsentrasi seperti apa buat pemula untuk bisa mencapai titik seperti Mbak Wulan? Kalau untuk pemula seperti pengalaman pribadi ya, yakin. Yakin. Harus Hanya yakin. yakin. Kita harus yakin kalau kita sudah memilih untuk di jalan ini, kita harus yakin dan kita benar-benar harus cintai apa yang kita pilih ini tadi. Kayak kita memanah, nggak sembarangan ambil alat, drone tembak, nggak sembarang kayak gitu. Kita juga harus menyatukan diri dengan alat ini, dan pelatihku, manajerku juga selalu bilang begitu. Karena apa? Sesuatu yang kita gunakan untuk menunjang keberhasilan itu kita juga harus sayangi. Kadang kalau orang melihat kita kayak gimana ya? Mungkin orang lihat kenapa sih dia pakai ngomong segala ke alat, padahal alat itu kan benda mati. Iya, benda mati. Diajak ngobrol sebenarnya. Aku selalu diajarkan sama pelatih dan manajerku seperti itu. Karena apa? Kita harus nyatu dengan apa yang kita pegang gitu. Apalagi diyakini ya. Iya, diyakini. Nah, ketika Mbak yakin, ini saya lebih spesifik lagi ya di atlet panah. Mbak yakin nih, yang penting konsisten, semangat. Pasti ada treatmentnya dong. Mbak itu sendiri latihannya seperti apa, pola pengaturan manajemen waktunya seperti apa, istirahatnya seperti apa, ada treatment khusus kan? Tentunya ada, itu harus disiplin juga. Disiplin yang seperti apa? Jam tidur kita harus jaga, jam-jam. Kadang ada orang yang katanya insomnia, nggak bisa tidur. Kita harus sikapi itu secepatnya, karena ketika kita tidur lewat dari pukul 9 atau 10 malam, itu bakalan besoknya nggak speed dari yang tidur di jam yang seharusnya sudah ditentukan itu. Jadi itu juga harus disiplin di situ. Terasa sekali kan ketika Terasa sekali. Aku pernah satu hari nggak bisa tidur, benar-benar nggak bisa tidur, dan aku mikir aku harus coba nih, bener nggak? Dan aku coba, bener. Besoknya nggak seperti nggak bisa. Meskipun kita udah berusaha semaksimal mungkin, tetap mata itu berpengaruh loh. Sementara kan kita membidik itu harus menggunakan mata, dan itu juga berpengaruh. Ya, berdasarkan pengalaman tersebut, apa yang paling menonjol di dunia panahan di internasional ini, atlet kita, Mbak, khususnya dari Indonesia dengan melawan atlet dari luar? Apakah mereka staminanya, konsentrasinya, atau pengalaman bertandingnya? Kalau aku lihat itu kesiapan mereka ya, kesiapan mereka apa? Yang sudah berlatih dan mereka berhasil mempraktekkan gitu. Nggak cuma pas di latihan, kadang mereka ada juga yang bilang waktu latihan sama bertanding beda banget katanya. Tapi alhamdulillah teman-temanku kemarin, meskipun ada yang berhasil dapat, ada yang enggak, tapi benar-benar dipakai yang sudah kita latih itu. Ya, setelah berlatih itu ternyata ada yang ideal, ada juga yang tidak ideal. Ada yang bahkan aku lihat dari negara lain ya, aku nggak nyebutin negaranya. Oke, nggak apa-apa disebut kali. Jangan ya. Jangan. Nanti nyebut merek kali. Gitu. Nanti ditandain ini, oh ini data Indonesia, namanya Mbak Wulan ini. Jangan ya. Jangan ya, okay. Kalau dilihat, kami kan kalau misalnya lagi di belakang nih, lagi nontonin temen yang lagi tanding, kita pasti lihat satu persatu teknik yang mereka pakai. Oke. Ya, teknik kita kan ada pelajaran. Mengamati dulu ya. Kita amati. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat teknik yang ini benar, lihat lagi sampai selesai. Dia konsisten nggak sama teknik. Nah, bahkan kadang ada yang nggak konsisten, yang seharusnya tarik lurus ke belakang, ada yang sampai deng. Pokoknya, nah itu tadi kami kan setelah tanding selesai mereka bertanding ini kan ke belakang, pas di ruang tunggu yang di belakang itu, kadang aku sambil ngobrol, kenapa tadi aku lihat kamu gini? Gak apa-apa kita ngobrol kayak gitu, soalnya di situ kita memang lawan, tapi kalau di sini kita kawan gitu. Jadi aku tanyain, tadi aku lihat kamu gini ya. Iya katanya, soalnya apa? Aku nervous, udah nahan yang kiri ini katanya gitu. Nervous. Benar seperti itu ketika bertanding lawan, ketika lagi di belakang kawan. Iya. Nggak ada pressure antar sesama atlet. Nggak ada. Kalau di panahan aku lihat alhamdulillah kayaknya semua itu kayak teman saat kita sudah berada di. Unik ya panahan. Iya. Aku nggak tahu sih kalau di cabur lain gimana. Cabur lain itu kan harus kayak mengintervensi di dunia ya. Ya. Soalnya kalau panahan ini kita buat sesantai mungkin. Makanya jangan sampai kita nilai, oh dia lebih hebat atau oh dia di bawah aku. Nggak bisa gitu kayak gitu. Pokoknya kita usahakan seramah mungkin dengan orang biar kita pas di garis tembak pun nggak ada beban gitu. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Nanti di internasional tadi ada cerita sedikit Mbak Wulan ya. Ada regulasi yang
kayaknya nggak ideal nih. Boleh nggak diceritain? Nggak ideal tuh kayak harus ngambil panah sendiri dan segala macam. Itu buat Mbak Wulan itu sesuatu yang menyudutkan atau memang harusnya aturan yang harus disesuaikan? Kalau untuk itu sih aku sebenarnya kurang mengerti ya. Tapi kalau misalnya bisa sih di saat kita yang difabel itu yang disabilitas ini pengen ikut gabung di umum misalnya nih, yang yang able, maunya sih bukan disuruh mengerti ya, tapi bagaimana caranya mensetarakan gitu. Mensetarakan. Jadi memang Mbak sendiri tidak merasa disudutkan, tapi juga mempunyai ruang-ruang yang sama. Batasan bukan jadi halangan. Sebenarnya apa yang diukur? Kenapa harus jadi aturan panah itu harus diambil sendiri? Kurang ngerti juga sih ya, karena mereka kan semua atlet yang able ini tadi ngambil anak panah sendiri. Nah, aku kemarin waktu di Surabaya dan juga pernah ikut di Jakarta, kita pernah ikut yang umum, pertandingan umum. Nah, mereka kalau kita yang dari NPC ini nggak mengasih tahu bagaimana peraturan di NPC, misalnya lagi bertanding seperti apa, mungkin mereka nggak akan ngerti, pasti bakalan disamaratakan gitu. Tapi kalau selama kita diam, ya itu tadi harus ambil sendiri, cabut sendiri, pokoknya ya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dikomunikasikan masih bisa. Tapi itu tadi kembali lagi ke panitia mereka masing-masing. Masih dalam kategori bisa diperjuangkan nggak, Mbak? Masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Mudah-mudahan bisa lah, pasti bisa, dan mudah-mudahan bisa mereka mau mengerti kayak gitu. Mungkin banyak teman-teman kita di sana, Pak Hari semua juga pengen nih ketularan kayak Mbak Wulan. Mbak Wulan bisa kasih semangat nggak ke mereka, atau apa yang harus mereka lakukan agar mereka pun ketika pengen terjun di dalam cabang olahraga panah ini ngerti ini mau ngapain? Kalau untuk teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin punya keinginan seperti kami yang sudah maju ya, bukannya maju dalam istilah apa, maju sudah di beberapa pertandingan yang sudah menjalani. Kalau kalian pengen, ya kalian bisa datangin kantor NPC untuk mendaftarkan diri. Ini untuk yang disabilitas ya, kalau yang umum aku nggak tahu seperti apa jalannya. Tapi kalau untuk di sini kalian bisa mendaftarkan diri atau pengen ikutan latihan. NPC itu apa, Mbak? Biar ini. National Paralympic. National Paralympic. Oke. Berarti memang ada wadahnya. Ada ruangnya untuk kita semua yang penyandang disabilitas ini. Pokoknya jangan sampai berpikir apa yang kurang, tapi kita hitung apa yang masih tersisa di diri kita ini. Sebenarnya ini juga bukan kekurangan, tapi suatu kelebihan ya. Kalau jangan dibilang kita mentang-mentang misalnya tangannya nggak ada nih. Kita harus hitung, sedangkan orang lain yang nggak punya tangan kaki sekalipun dia masih bisa berprestasi di cabur renang. Aku pernah lihat itu, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia masih bisa renang. Kalau orang umum mungkin melihatnya nggak mungkin, tapi dia bisa. Nah, kalau kita lihat seperti itu, dia udah nggak ada yang semuanya ini, apalagi yang masih banyak sisanya gitu. Jadi kami selalu bilang jangan pernah hitung yang kurang, tapi kita hitung yang tertinggal, yang masih ada sisa. Jadi itu yang kita gali biar kita bisa berprestasi. Jangan pernah lihat kekurangan, tapi lihatlah apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang masih bisa kita ini, jangan putus asa. Semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Tetap bersyukur aja. Mbak, terima kasih sudah hadir di TVRI Kalimantan Tengah, hadir di acara podcast TVRI Kalteng, dan terus Mbak tularkan hal-hal positif terlebih di dunia cabang olahraga panah dan raih prestasi sebanyak-banyaknya. Siap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga.